Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Apa yang disampaikan Taufik Assegaf dalam menanggapi polemik nasab Ba'alawi merupakan representasi seluruh pikiran dan pandangan para Habib Ba'alawi di Indonesia. Sebagai ketua ikatan para Habib turunan Ba'alawi Yaman itu, peran Taufik Assegaf begitu penting dan strategis dalam menghimpun kekuatan, menjawab berbagai persoalan menderai kehidupan turunan Ba'alawi, terutama setelah keabsahan ketersambungan nasab mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersoalkan oleh seluruh umat Islam Indonesia. Terkait dengan hal ini, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam beberapa bulan belakangan nyatanya telah menyampaikan 12 pertanyaan keraguan umat Islam untuk dijawab oleh Taufik Assegaf selaku Ketua Robitoh Alawiyah. Kita memahami penantian panjang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atas 12 pertanyaan tak kunjung dijawab Ketua Robitoh Alawiyah itu tentu disebabkan oleh adanya tuntutan jawaban pembuktian data-data valid berdasarkan tulisan naskah-naskah para ahli nasab dan sejarah dari zaman ke zaman. Jawaban dari 12 pertanyaan tersebut merupakan dasar-dasar pokok sebagai petunjuk penting untuk memastikan kebenaran pengakuan ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila jawaban mereka tidak sanggup mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sebagai konsekuensi yang harus dipikul oleh Taufik Assegaf dan para Habib Ba'alawi, mereka tidak lagi berhak menyandangkan kemuliaan nasab suci sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi ketidakberdayaan para pengaku turunan Nabi menjawab tantangan itu, tentu saja mereka harus jujur mengakui di hadapan publik bahwa mereka memang bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu Anda ketahui bahwa persoalan polemik nasab Ba'alawi ini adalah upaya seluruh umat Islam Indonesia meluruskan nasab suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ada lagi orang-orang memaksakan diri mengklaim ketersambungan nasab mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara batil. Seluruh umat Islam mengharap klaim nasab suci Ba'alawi yang telah tersebar dan diyakini banyak masyarakat luas harus segera diluruskan dan dipastikan benar dan tidaknya, agar umat Islam tidak salah menempatkan penghormatan dan kemuliaan keluarga Nabi. Dalam hal ini, para ulama jangan hanya berhusnuzon, menerima begitu saja setiap pengakuan seseorang atau kelompok atas nasab suci Nabi. Para ulama berkewajiban mengkaji kitab nasab dan sejarah secara mendalam, dari lini masa dimulai sejak abad ke-4 hingga abad ke-9 Hijriah. Sebagaimana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah memulai dan mendapatkan kesimpulan bahwa pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi adalah pengakuan baru muncul di akhir abad ke-9 Hijriah setelah 550 tahun berlalu sejak kematian Ahmad bin Isa hingga Ali Abu Bakar As-Sakron memproklamirkan diri sebagai turunan Nabi dari turunan Ba'alawi. Melansir RMINU Banten dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tulisannya menanggapi Taufik Assegaf. Beliau menjelaskan temuan hasil tes DNA atas keluarga Ba'alawi, bahwa keluarga mereka berhaplogrup G, yaitu klasifikasi genetika, menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang Arab, apalagi keturunan Nabi. Menurut beliau, nasab bukanlah rukun iman, di mana sebuah pernyataan atau proposisi harus diyakini apa adanya sebagaimana ia diperkenalkan. Nasab adalah sebuah silogisme, adanya tidak bisa berdiri dari ruang hampa. Nasab memerlukan premis pendahuluan dari masa lalu,
sehingga sebuah pengakuan nasab hari ini mampu dibuktikan dan bisa disidangkan di tengah meja ilmiah sesuai kesohihan premis masa lalunya. Beberapa hari belakangan ini, sebuah unggahan video YouTube, tampak dalam video itu Taufik Assegaf duduk di sebuah bangku dalam sebuah pertemuan, entah acara pengajian atau lainnya. Dalam momen itu, kemudian terdengar seorang muhibbin tak tampak dalam video, mengaku merasa sakit hati dan bertanya kepada Taufik Assegaf, bagaimana cara menanggapi meluasnya isu terkait putusnya nasab Ba'alawi, yang juga turut dibenarkan para ulama. Namun, belum selesai sang muhibbin bertanya, buru-buru Taufik Assegaf memotong pertanyaan dengan mempertanyakan balik siapa ulamanya, sekelas apa ulamanya. Ketika sang muhibbin melanjutkan pertanyaan tentang hukum sumpah mubahalah seorang ulama, lalu Taufik Assegaf menjawab dengan ketus dan sombong, menganggap ulama Nusantara sebagai ulama rendahan. Ustadz, bagaimana kita menanggapi tentang isu yang terkait yang tersebarnya yang dimana terputusnya dari nasab Sada Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati Ustadz terhadap ucapan itu. Bahkan ada ucapan para ulama yang membenarkan pernyataan tersebut ini. Bagaimana? Apa ulamanya benar? Sekelas apa ulamanya? Ya itu kan. Udah itu aja pertanyaannya. Sama yang kedua Ustadz, bagaimana Ustadz hukumnya sumpah yang dimana sumpah itu dibuat atas nama Allah atau kitab Al-Quran, akan tetapi dia juga memberikan konsekuensi seperti apabila ucapannya ini salah maka dia akan mati, dan apabila ucapan orang ini benar maka apakah bisa disebutkan bahwa ucapan orang ini benar kayak gitu sih? Jazakumullah. Ulama itu siapa? Sekelas siapa gitu. Nah kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru, ulama? Huh? Misalnya ada mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Taufik Assegaf menganalogikan ulama Nusantara seperti orang di pasar mengkritik profesor. Imam Syafi'i ataupun Imam Nawawi, bila ada temuan kekeliruan mereka, menurutnya tak boleh dikritik apalagi hanya sekelas ulama Nusantara. Masih menurut Taufik Assegaf, seorang ahli nasab mengatakan, nasab Ba'alawi itu tersambung, lalu ada orang pakai sorban dari ulama Nusantara, melakukan penelitian nasab dan mengatakan tak tersambung. Menurut Taufik Assegaf, itu bukanlah ulama. Menurut Kiai Haji Imaduddin Usman, yang layak ditanggapi ocehan jawaban Taufik Assegaf terkait narasi apologi keterputusan nasab Ba'alawi yang tidak pantas dijawab orang-orang berilmu. Menurut beliau, jawaban Taufik Assegaf yang dikutip itu tidak memenuhi standar jawaban ilmiah. Tetapi bagi Kiai Haji Imaduddin Usman, ini merupakan kesempatan bagus bisa diambil untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa terputusnya nasab Ba'alawi merupakan sebuah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Hal ini terbukti dari pernyataan Taufik Assegaf sebagai ketua para habib ketika ditanya tentang tanggapan atau jawaban terhadap tesis bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Taufik Assegaf hanya mampu menjawab dengan jawaban seperti di atas. Jangankan menjawab 12 pertanyaan yang telah lama ditunggu jawabannya, dalam kesempatan itu jawaban Taufik Assegaf hanyalah pengakuan tanpa ada dalil apapun. Tidak ada pendapat ulama yang disebutkan, kecuali mengelak dan memframing bahwa yang berpendapat itu bukanlah ulama, ia hanya orang-orang di pasar. Menurut Taufik Assegaf, yang membatalkan nasab Ba'alawi hanya sekelas orang-orang di pasar mengkritik profesor, bukan ulama.
Mungkin menurut Taufik Assegaf, ulama hanyalah dari marga Ba'alawi atau orang-orang yang mau mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Ya, ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu nggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama malas, paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa diladeni? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Paling ngono omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru. Penelitiannya yang benar itu ini apa ya, ini sandal ini makan ini bener ini. Mau percaya kita, wah ini hebat, ini berarti lebih hebat daripada profesor. Ya monggo aja kalau Anda mau ngikuti gitu. Taufik Assegaf pura-pura tidak tahu bahwa kiai-kiai di Pasuruan tempatnya berada menyatakan dukungan dan setuju dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan mereka meminta untuk segera mensosialisasikan batalnya nasab Ba'alawi agar terdengar oleh seluruh umat Islam Indonesia. Apakah kiai-kiai itu menurut Taufik hanya orang-orang di pasar? Ketika tersebar berita bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tengah berada di Pasuruan, lalu ulama-ulama dari daerah lain menghubungi agar beliau bersedia mampir ke rumah mereka di Magetan, Probolinggo dan kiai-kiai di Jember. Apakah mereka bukan ulama dan hanya orang-orang pasar? Banyak ulama-ulama yang telah menghubungi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar jika beliau berada di daerah mereka untuk mampir ke rumah dan pesantren mereka. Apakah kiai-kiai itu menurut Taufik hanya orang-orang di pasar? Bahkan beberapa PCNU di Pulau Jawa telah mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mereka mengumpulkan pengurus mulai dari jajaran Syuriah, Tanfidziyah, MWC, sampai ke pengurus ranting untuk berdiskusi dengan beliau. Sebagian dengan mengadakan acara umum, sebagian lagi acara tertutup. Sebagian sengaja dipublikasi, sebagian lagi tidak. Apakah mereka bukan ulama dan hanya orang-orang pasar? Dari luar Pulau Jawa, banyak kiai-kiai, tuan guru, yang datang ke pesantren Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, menyatakan dukungan dan keterharuan. Bahkan dari mereka, ada yang hanya sekedar membacakan puisi di hadapan beliau, yang telah dipersiapkannya dari rumah. Seperti puisi dari Sumatera, dari Jawa Timur, ada yang membuat syair dalam tembang-tembang bahasa Arab. Sebagian dari mereka lagi menghubungi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan alat telekomunikasi dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sebagian lagi meminta waktu untuk diadakan acara ceramah dan seminar Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di pulau-pulau itu. Apakah mereka bukan ulama dan hanya orang-orang pasar? Semua narasi berkesan sombong itu, dengan berat hati Kiai Haji Imaduddin Usman sampaikan, hanya untuk menjawab pertanyaan Taufik Assegaf, yang mempertanyakan eksistensi ulama Nusantara. Kiai Haji Imaduddin Usman mengingatkan Taufik Assegaf, bahwa matahari memang masih sama, tetapi waktu telah berubah, dan bangsa Indonesia hari ini telah cerdas. Ini yang harus diperhatikan oleh para Habib Ba'alawi dan turunan urban Yaman lainnya. Tidak ada lagi jalan keluar, selain jika kalian ingin menjadi orang Indonesia, atau pulang ke Yaman. Bila kalian ingin menjadi orang Indonesia, lepaslah nama kalian yang bukan Indonesia, lupakan pengakuan palsu nasab mulia kalian.
Siapkan diri kalian dengan pengetahuan dan prestasi yang membanggakan, bukan hal lain yang mencederai kemanusiaan. Tanah air kami ini kaya raya subur dan makmur. Tanahnya dapat memberi kenyang semua yang ada di atasnya, airnya dapat menghilangkan dahaga putra-putrinya. Syukurilah wahai urban Yaman, kalian tidak bernasib seperti Rohingya, yang ditolak dan diusir di Myanmar sebab pengkhianatan mereka. Syukurilah, anak-anak negeri ini masih mau berbagi, oleh sebab ulama Nusantara meminta kesudian Bung Karno, mengurungkan niat, mendeportasi kalian keluar dari negeri ini. Tahu dirilah kalian menompang hidup di tengah negeri kami. Negeri ini bukan negeri datang dari ruang hampa, seperti kalian urban Yaman. Negeri kami merdeka, diraih dengan pengorbanan, cucuran darah dan air mata leluhur kami. Sebagai kaum urban, kalian tak ada hak apapun di negeri ini melebihi hak hidup kalian. Negeri ini terlalu berbaik hati, walau telah disibukkan ulah kalian sejak awal masa-masa kaum penjajah. Ini negeri kami, bukan negeri miskin di sana yang mengusir kalian putra-putrinya, karena tak mampu memberi sepotong roti dan sesuap nasi. Indonesia selamanya tetap menjadi tanah pusaka kami, tercipta dengan takdir barokah melimpah, makanan melimpah, putra-putrinya cerdas, sopan dan berbudaya, mewarisi mulianya para leluhur kami. Borobudur dan Prambanan, bukti bangsa berperadaban besar dan kebudayaan yang tinggi, negeri sejajar dengan Yunani dan Koleseumnya, Mesir dan piramidanya, Cina dan temboknya, Turki dan Gobeklinya.